Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Untuk pertemuan pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi bab baru ya, yaitu program linier. Nah, kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang induksi matematika, sekarang kita masuk ke program linier. Nah, untuk program linier ini nanti yang akan dipelajari itu ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kemudian program linier dan model matematika ya. Kemudian menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita nanti akan mulai pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian kuasai setelah mempelajari ini antara lain yaitu yang pertama yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian kuasai setelah mempelajari ini ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini nanti setelah mempelajari ini kalian diharapkan yaitu mampu mengetahui bentuk-bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua itu kalian dapat menentukan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita masuk ke sistem persamaan linier dua variabel itu ada dua. Yang pertama yaitu kalian harus ingat persamaan garis lurus, dan yang kedua tentang pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, untuk persamaan garis lurus itu di SMP sudah dipelajari ya. Kalian ingat-ingat kembali ya. Untuk persamaan garis lurus itu di sini ada tiga. Yang pertama yaitu persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dengan gradien m. Maka nanti persamaan garis lurusnya yaitu y min y1 sama dengan m kali x min x1. Kemudian persamaan garis yang kedua yaitu persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Itu persamaannya yaitu y min y1 dibagi y2 dikurangi y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1. Ini untuk persamaan garis lurusnya. Kemudian masih ada satu lagi yaitu persamaan garis yang memotong sumbu x di titik A,0 dan memotong sumbu y di titik 0, b. Ini persamaannya yaitu bx ditambah ay sama dengan ab. Ini adalah prasyarat yang harus kalian pahami sebelum kita mempelajari ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Untuk contohnya di sini saya tidak memberikan ya. Kalian ingat kembali pelajaran yang lalu ya. Sudah ada persamaan garis lurus, nanti diingat-ingat kembali. Kemudian untuk prasyarat yang kedua yaitu ada pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel atau sering disingkat dengan PTLDV. Kalau pertidaksamaan itu PT ya, kalau persamaan PLDV. Nah, untuk pertidaksamaan linier dua variabel itu pengertiannya adalah suatu pertidaksamaan
yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Kenapa berderajat 1? Karena linier. Linier itu berarti pangkatnya 1 atau derajatnya 1 ya. Ini adalah pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian bentuk-bentuk pertidaksamaan linier dua variabel itu ada 4. Yang pertama yaitu AX ditambah BY lebih kecil sama dengan C. Kemudian yang kedua AX ditambah BY lebih besar sama dengan C. Kemudian yang ketiga AX ditambah BY itu kurang dari C. AX ditambah BY lebih dari C. Di mana A, B, C itu anggota bilangan real dan X, Y itu masing-masing adalah variabel. Ini pengertian dan bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk langkahnya ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu menggambar garis dengan menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menggambar garis ini yang harus kalian perhatikan adalah tadi kan yang diketahui pertidaksamaannya ya. Untuk menggambar garis kalian ubah dulu menjadi persamaan. Setelah itu kalian tentukan koordinat titik potongnya. Nah, kalian ingat ya, untuk titik potong terhadap sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0 dan titik potong terhadap sumbu Y itu X sama dengan 0. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu ambil salah satu titik, yaitu kita misalkan X1, Y1 yang berada di luar garis. Jika titik yang diambil itu memenuhi pertidaksamaan tersebut, maka daerah yang memuat titik X1, Y1 itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, sebaliknya jika titik yang diambil tidak memenuhi, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, arsirlah daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Di sini saya mengambil yang daerah penyelesaiannya itu yang bersih ya, yang tidak ada arsirannya. Kemudian untuk contohnya ini, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Nah, langkah yang pertama tadi kan menggambar dari pertidaksamaan tersebut diubah menjadi persamaan dulu. 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 6 diubah menjadi persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, gambar garis dengan cara menentukan koordinat titik potong terhadap kedua sumbu. Sekarang kita lihat titik potong terhadap sumbu Y. Tadi syaratnya apa? Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu syaratnya X sama dengan 0. Berarti X-nya disubstitusikan ke persamaan ini, 3X ditambah 2Y sama dengan 6, X-nya diganti 0. Berarti 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 3 kali 0, 0, kemudian ditambah 2Y, berarti tinggal 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 2, berarti ketemu 3. Berarti koordinatnya X, Y 0,3. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Berarti Y-nya ini disubstitusikan. Y-nya 0, berarti 3X ditambah 2 kali Y-nya diganti 0 sama dengan 6.
3x ditambah 2 kali 0 kan 0 sama dengan 6, berarti x-nya 6 dibagi 3, ketemunya 2. Kemudian koordinatnya berarti diperoleh berapa? X, Y, berarti 2,0. Kalau dibuat tabel seperti ini, dibuat tabel. Nah, berarti kalau x-nya 0, y-nya ketemu 3 ya. Kalau cara mudah kalian tutup saja. Misalkan x-nya 0, berarti kan 3x-nya hilang, tinggal 2y sama dengan 6, berarti y-nya ketemu 3, koordinatnya 0,3. Kemudian kalau y-nya 0 ditutup yang y-nya 0, habis kan. Kemudian berarti tinggal 3x sama dengan 6, berarti x-nya 6 bagi 3, 2, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu ambillah sembarang titik. Misalkan titik yang paling mudah yaitu 0,0 ya. 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan tadi yaitu 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Sekarang x dan y-nya kita ganti 0. Berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 0. Apakah kurang dari sama dengan 6? Sekarang 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0. Berarti 0 ya. 0 ini apakah lebih kecil sama dengan 6? Iya, benar kan ini? Berarti karena pernyataan ini benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang mengarah ke 0,0. Nah, karena tadi kita sudah sepakati ya, kalau daerah himpunan penyelesaian itu yang tidak diarser. Berarti ini gambarnya dibiarkan bersih ya, yang daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi kan ini yang mendatar itu sumbu X, kemudian yang tegak itu sumbu Y ya. Kemudian di sini tadi 2,0. 2,0 itu berarti pada sumbu X, kemudian 0,3 pada sumbu Y. Tadi di 0,0 itu disubstitusikan, hasilnya kan benar ya, 0 itu lebih kecil dari 6. Berarti pernyataan itu benar kan? Berarti daerah penyelesaiannya mengarah ke 0,0. Sehingga yang diarser, yang saya warna kuning ini ya, yang menjauh dari 0. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang saya tulis DHP ini. DHP itu maksudnya daerah himpunan penyelesaian. Seperti ini ya. Untuk pertidaksamaan linier dua variabel juga contohnya satu aja. Kemudian kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang sistem pertidaksamaan linier dua variabel sering disingkat sebagai SPTLDV. SPTLDV itu apa? Kalau sistem itu pasti lebih dari satu ya, namanya sistem. Berarti kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu sistem yang komponen-komponennya terdiri dari sejumlah berhingga pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel, berarti lebih dari satu ya. Untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu lebih dari satu. Nah, kemudian daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu ditentukan dari irisan dari tiap daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu. Ini adalah pengertian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini hampir sama dengan yang pertidaksamaan tadi ya. Hanya ini kan lebih dari satu. Nah, langkah yang pertama kita lihat. Gambarlah garis lurus dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Sama seperti langkah pada pertidaksamaan tadi. Nah, yang harus diperhatikan di sini,
Jika tanda pertidaksamaannya itu ada tandanya sama dengan, bisa itu lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka garisnya kontinu. Maksudnya apa? Tidak putus-putus, berarti garisnya kontinu, tidak putus-putus. Kemudian jika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya putus-putus. Ini kalau tidak ada tandanya sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, ujilah dengan salah satu titik yang terletak pada daerah tersebut. Tetapi kita ngambilnya di sini nggak pas di garis yang diperoleh pada pertidaksamaan tadi ya. Kita ngambilnya di luar garis itu. Untuk langkah berikutnya ya, arsirlah daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Ini untuk langkah-langkah dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di sini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 6. Kemudian 3x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 0 atau x positif. Kemudian y lebih besar sama dengan 0. Ini y juga positif. Langkah yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Berarti nanti 2x ditambah y sama dengan 6 ya ini. Di sini saya lupa nggak menjadikan persamaan ya. Ini 2x ditambah y sama dengan 6 ya maksudnya. Nah ini kalau x-nya 0, x-nya 0 berarti kan 2 kali 0 ya. Berarti tinggal y sama dengan 6. Kemudian kalau y-nya 0 berarti tinggal 2x sama dengan 6, berarti x-nya ketemu 3. 6 dibagi 2 ya, berarti ketemu koordinat 0,6 dan 3,0. Kemudian yang kedua, 3x ditambah 4y sama dengan 12. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 12 dibagi 4 berarti 3. Kemudian kalau y-nya 0 berarti tinggal 3x sama dengan 12. Berarti x-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti ketemu koordinat 0,3 dan 4,0. Sekarang kita lihat. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, sekarang ini tadi menjadi persamaan ini tadi ya. X-nya 0, y-nya 6, kemudian y-nya 0, x-nya 6 dibagi 2, 3 ya. Berarti letaknya 0,6 itu pada sumbu y, berarti yang tegak ini 0,6. Kemudian 3,0 itu pada sumbu x di sini. Kemudian kita cek, kita ambil titik yang paling mudah, yaitu titik yang berada di sini dekat panah yang bergerak ini ya. Ini ada titik 0,0 disubstitusikan ke sini ke persamaan yang satu dulu ya. Nih 2 kali 0 ditambah y-nya ganti 0. Apakah lebih kecil sama dengan 6? Kita lihat 0 apakah lebih kecil sama dengan 6? Benar. Nah berarti kan daerah penyelesaiannya menuju ke 0. Sehingga ini yang diarsir ke atas, yang saya warna kuning ini ya, untuk gambar yang pertama, yaitu 3,0 dan 0,6. Kemudian persamaan yang kedua tadi, 3x ditambah 4y sama dengan 12. Kalau x-nya 0, y-nya ketemu, 12 bagi 4, berarti 3 ya. Kemudian kalau y-nya 0, berarti x-nya 12 dibagi 3, 4. Ketemu koordinat 0,3. 0,3 pada sumbu y. Nih. Kemudian 4,0 pada sumbu x. Nah, sekarang kita sama juga cek titik yang paling mudah 0,0. 0,0 disubstitusikan ke sini. 3 kali
0 ditambah 4 kali 0, apakah kurang dari sama dengan 6? Ya, 3 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0. 0 apakah kurang dari sama dengan 6? Ya, benar. Berarti daerah penyelesaiannya menuju ke 0,0, sehingga yang diarsir yang saya warna kuning yang di atas. Nah, sehingga ini daerah penyelesaiannya ini ya, di bawah ini yang saya tulis di HP, yang ada panahnya jalan itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita sudah sampai pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Kemudian untuk tugasnya saya kirim di Classroom ya. Sudah cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam belajar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.